saudara-saudara. Tadi saya sudah selamat ketemu, tapi ada beberapa yang tadi belum dengar. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara lagi. Terima kasih atas semua doa-doa dan dukungan selama kami pergi. Kami mendengar semua kabar baik-baik saja di sini. Terima kasih pada rekan-rekan yang setia melayani sehingga ibadah dan semua kegiatan berjalan dengan baik. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang membantu kami pindah. Ini aneh tapi nyata, saudara. Kami pindah unit atau pindah apartemen ketika kami tidak di sini, kan luar biasa. Bahwa available-nya unit itu pada waktu pertengahan bulan Juli ketika kami tidak ada. Jadi sebelumnya semua barang sudah dikemas. Lalu terima kasih pada Jan dan Jun sekeluarga yang daripada kami menyewa storage, mereka katakan ngapain sewa storage, pakai aja garasi. Jadi garasi dipakai separuh buat kami. Kami merasakan persekutuan kekeluargaan dalam Gospel Community. Terima kasih. Kalau teman-teman pria membantu pindahkan barang-barang besar pada waktu hari-harinya ketika kami tidak di sini. Terima kasih buat kesetiaan teman-teman. Senang lihat semua sehat-sehat. Waktu di Indonesia umumnya kami baik-baik saja. Kecuali saya sempat kena batuk. Saya memang tidak tahan kalau kena MSG atau VCIN berturut-turut berapa lama itu. Sejak datang yang tidak masak, makan di luar terus langsung kena batuk. Dan jarang batuk, tapi kalau sekali batuk sampai lama, hampir 3 minggu saya rasa baru sembuh. Dan biasanya habis batuk oke-oke saja, tapi kali ini kok suara saya terganggu terus. Saya menyanyi terutama rasa berat, tidak seperti biasa. Tolong saudara bantu doa, mungkin belum pulih atau kita suara sempat terpengaruh. Tapi mengucap syukur selama pelayanan di sana. Saya sempat ada undangan pelayanan memimpin seminar di rapat kerja Yayasan Pendidikan Kristen. Waktu itu belum batuk, jadi masih sempat seminar 2 hari. Lalu seminggu di sana di Manado, hari Minggunya masih khotbah, belum batuk. Habis hari Minggu itu baru mulai batuk terus. Jadi bersyukur untuk pelayanan semua oke. Dan terima kasih juga Tuhan sediakan dokter-dokter selama saya di Indonesia, selalu ada teman-teman yang membantu saya menyediakan obat-obat. Semua itu karena dukungan Tuhan saudara-saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita merenungkannya. Kita mohon Tuhan memberkati pembacaan, menyiapkan hati kita untuk mendapatkan berkat dari firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Kepala Gereja, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kami sekalian sebagai pribadi maupun sebagai jemaat Gospel Community. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, selalu mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami, memeliharakan kerohanian kami juga, tanda cinta kasih-Mu kepada kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu lagi ya Tuhan. Bukalah akal pikiran kami dan terutama hati kami, supaya kami mendengar, kami mengerti, dan kami mengerti, kami mentaati firman Tuhan, supaya kami berbahagia. Nama Tuhan dimuliakan. Tolonglah setiap orang termasuk hamba Tuhan yang keterbatasan, supaya kami semua dengan pertolongan Tuhan dapat mengerti dan mendapat berkat dari firman ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Kisah Rasul pasal 20. Ayat yang ke-30 sampai dengan ayat ke-35. Ayat 32 sampai dengan 35. Demikian saya bacakan buat kita sekalian. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu
dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini adalah kata-kata perpisahan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang dia dirikan. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Rasul Paulus tahu bahwa nanti dia akan ditangkap, dibelenggu, dan kemungkinan besar dia tidak bisa bertemu lagi dengan jemaat di Efesus. Dan dia mengucapkan kata-kata perpisahan dalam pasal ini, kata-kata yang mengharukan, kata-kata yang dalam, nasihat-nasihat yang penting untuk jemaat ini. Hari ini saya hendak merenungkan khusus ayat 35. Kalau Alkitab saudara masih terbuka, marilah bersama-sama dengan saya kita membaca ayat emas, ayat yang ke-35. Kita baca bersama. Siap, saudara, ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, konon itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang tidak ditulis di dalam Injil. Memang Rasul Yohanes mengatakan, kalau semua perkataan dan mujizat Tuhan Yesus dicatat, kitab Yohanes tidak muat. Berarti memang ada kata-kata yang tidak dicatat dan diteruskan dari mulut ke mulut secara lisan dari satu generasi ke generasi yang berikut, termasuk kalimat yang penting ini. Tuhan Yesus mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara, apakah kalimat ini kalimat yang memuat konsep atau pengertian yang umum? Artinya biasa orang punya satu anggapan bahwa lebih berkat memberi daripada menerima. Bagaimana menurut saudara? Apakah ini umum? Ini tidak umum. Manusia pada umumnya menurut Kodrat merasa lebih berbahagia memberi atau menerima? Menerima. Kita perhatikan saja kalau orang memberikan kesaksian, kalau ada kesaksian, biasanya kesaksian karena apa? Karena dapat, ya, dapat berkat. Apa saja boleh saudara sebutkan? Dia mendapat berkat kesembuhan. Bukan dia menyembuhkan, dia disembuhkan. Dia mendapat berkat rezeki, pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih besar. Dia mendapat rumah, ya dia mendapat berkat-berkat. Kalau saya diminta cerita bagaimana perjalanan di Indonesia, saya cerita berkat-berkat yang saya terima. Luar biasa kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya tidak bisa keliling beberapa tempat. Mulai datang, tiba di Solo, kemudian dari Solo penerbangan lewat Jakarta ke Manado, ke Makassar, ke Denpasar kembali ke Jakarta. Semuanya saya tidak bayar. Jadi penerbangan yang saya bayar cuma dari San Francisco sampai ke Solo, nanti dari Jakarta sampai San Francisco. Selebihnya selama di Indonesia semuanya itu Tuhan sudah sediakan. Teman-teman di Manado menyediakan seluruh airfare tersebut. Bukan hanya untuk Manado, tapi untuk kembali ke Jakarta, putar singgah di Makassar, jalan-jalan di Denpasar, semua dibayarin. Itu berkat bukan? Berkat. Dokter-dokter tidak bayar. Luar biasa. Karissa sempat diare
satu malam, nggak tahu karena salah makan apa,